pada Al-Quran bahwa kehidupan itu kan minal masyriq ilal maghrib. Ya. Kehidupan itu dari timur ke barat. Nah, sedangkan Nusantara ini itu kan timurnya timur. Makanya Rasulullah itu mengatakan timur jauh. Nah, ketika di pasenya Rasulullah itu juga bersabda tentang Nusantara, tapi bukan disebutnya Nusantara, tetapi Al-Hindi. Hindia. Nah, kita ini kan ketika dijajah oleh Belanda, kita masih bernama Hindia Belanda. Karena memang inilah Hindia. Jadi bukan India nih. Bukan India. Bahkan namanya kan India. Di fase Rasulullah, India itu masih bernama Ayodhya. Oh iya. Masih bernama kita Ayodhya. Baca buku sejarah ada yang namanya Adyapala. Ayodhyapala. Oh iya. Kan Ayodhya itu diganti namanya oleh penjajah Inggris pada tahun 1599. Dari Ayodhya menjadi India. Nah, kalau kita ini Hindia. Di pasenya Rasulullah itu ada raja Hindia disebut Malik Al-Hindi. Nah, yang satu fase dengan Rasulullah adalah Prabu Kertawarman. Karena Prabu Kertawarman ini lahir pada tahun 561 Masehi. Rasulullah lahir pada tahun 571 Masehi. Nah, itulah tentang bagaimana cerita Hindia. Nah, tadi sebelum kita mulai, kemarin saya ketemu dengan Kisanteng juga ngomongin soal Nabi Adam. Ya. Yang sebenarnya turun di Nusantara. Ya. Itu kan masih banyak orang yang mempertanyakan dong. Ya, pasti. Pasti. Kenapa bisa seperti itu? Bukannya yang kita tahu kan di Jazirah Arab gitu turunnya. Kenapa Kisantang mempunyai teori bahwasannya Nabi Adam turun di Nusantara? Di Nusantara. Kita mengacu kepada hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Di situ Rasul bersabda, "Najjala Adam pihin wa huwa pisarondib." Hin yaitu Al-Hindi, itu adalah Hindia, Nusantara. Makanya dikuatkan lagi di kalimat selanjutnya, wahwa pisarondip. Sarondip ini serendip ini Swarna Dwipa. Jadi ketika ada yang mengatakan Najala Adam pihin, hin yang dimaksud adalah India, ini nggak matching dengan teori paruh waktu. Karena di zamannya Rasulullah, di pasenya Rasulullah, itu nggak ada India, adanya Ayodhya. Sama juga di zamannya Prabu Siliwangi, nggak ada yang namanya Jakarta, adanya Sunda Kelapa. Betul. Jadi dengan teori paruh waktu itu sudah terbantahkan bahwa Nabi Adam itu di India. Tetapi yang betul adalah di Hindia. Terus kalau lebih diselidikin lagi, letak turunnya itu di mana sebenarnya? Di Tatar Sunda. Karena di situ dilanjutkan pi ausoti serendip, di tengah-tengah serendip. Nah, ausoti serendip ini saat ini adalah Tatar Sunda, Jawa Barat. Kalau kita mau meneliti lagi, nama Nabi Adam itu kan ismul laqab, nama julukan. Jadi nama-nama Nabi ini kebanyakan nama julukan, bukan ismul hakiki. Seperti Adam ini kan hadama. Ha itu unsur air, ba itu unsur tanah, ma itu unsur angin. Jadi laki-laki ini kan unsur yang ketiganya yang dominan adalah unsur angin. Kalau wanita itu hadara. Ha itu unsur air, da itu unsur tanah, ra itu unsur api. Jadi unsur ketiga kita ini angin, unsur ketiga wanita itu api. Makanya di situ dikatakan bahwa agijalu qawamuna ala nisa, laki-laki itu lebih kuat dibanding wanita. Karena unsur ketiga laki-laki angin, unsur ketiga wanita api. Api kena angin mati. Iya. Ya kan? Api bisa dikalahkan oleh angin. Api itu bisa dikondisikan oleh angin, tapi angin tidak bisa dikondisikan oleh api. Sesuai dengan tadi yang Rasulullah katakan, agijalu qawamuna ala nisa. Laki-laki itu lebih kuat dibanding wanita. Itu sunatullah, itu nggak bisa dilawan itu. Dan kalau Kisantang bilang bahwasannya Nabi Adam itu sebuah nama julukan, nama aslinya itu Nabi Adam itu nama aslinya adalah Mahaguru Rasi Watu Gunung Rama Agung Sang Hyang Hadama alaihissalam.
Jadi itu nama Sundanya istilahnya. Nama ya? aslinya dan nama Sundanya. Itu ada di buku atau di kitab? Atau? Ada di kitab Prusangkara. Di kitab Prusangkara. Tapi kitab ini kan menggunakan aksara Lingga Sangkara Nirwana. Jadi aksara tertua di dunia adalah aksara Lingga Sangkara Nirwana. Setelah lama kemudian ada aksara Sangsekerta. Setelah lama kemudian ada aksara Palawa. Setelah lama kemudian ada aksara Persia kuno. Setelah lama kemudian ada aksara Ibrani. Lalu ada aksara Aramaik, lalu ada aksara Hijaiyah. Oh. Dia ada fasenya. Ada fasenya. Ada fasenya. Iya. Nah makanya Nabi Adam itu namanya banyak. Tadi kan nama aslinya. Eyang Sastra nama Nabi Adam juga. Diwasiwa Nabi Adam juga. Sang Rama Nabi Adam juga. Wong Sagati Nabi Adam juga. Wong itu kan wang itu kan buana hiang, Sagati itu kan sejagat. Jadi leluhur bumi sejagat itu bersifat kepada Nabi Adam. Diwara Nabi Adam juga. Jadi nama-nama Nabi itu banyak. Iya. Saya sih sebenarnya makin pusing ya, makin kesini makin nggak ngerti. Tapi saya selalu pengen tahu orangnya. Atau itu logika sebenarnya. Iya. Benar. Jadi begini, kalau kita mau ambil secara logika, Jazirah Arab itu tempatnya Khotamul Anbiya'i wal Mursalin, yaitu tempatnya Nabi penutup. Jadi Nabi Muhammad itu kan sebagai Khotamul Anbiya wal Mursalin, penutup para nabi dan penutup para rasul. Kalau ada penutup, ada pembuka. Iya. Kalau ada akhir, ada awal. Makanya ada Adam, ada Ahmad. Ini kan Jazirah Arab ini kan tempatnya Nabi Ahmad, ya. Karena kan Nabi Muhammad itu kan nama aslinya Ahmad. Ismuhu Ahmad. Ya kan? Nah, cuma kalau Muhammad itu kan ismul laqab, nama julukan. Tapi di kitab Sunda juga ada nama Nabi Muhammad, yaitu Maha Guru Mulia Sang Hyang Mahamada. Mahamada itu Muhammad. Muhammad, karena Mahamada itu mim ha mim dal. Kan kalau kita mau lihat bahasa ini dari sisi bahasa ya, dari sisi bahasa. Bahasa itu kan berkembang. Betul. Bahasa dan aksara berkembang. Jadi kalau kita mau tahu, S itu dari sin itu dari sa. N itu dari nun itu dari na. Ini siapa nih? Walaupun melewati fase-fase yang lama. Karena tadi kan kalau yang kita sebutkan aja tadi kan ada 7 bahasa yang dipakai untuk menulis kitabullah dan menulis suhuf. Begitu. Ini saya persingkat. Jadi Hijaiyah itu pengembangan daripada Aramaik. Aramaik itu pengembangan daripada Ibrani. Nah, Ibrani itu pengembangan daripada Sangsekerta. Nah, kalau kita tarik lebih singkatnya, alfabet itu pengembangan dari Hijaiyah. Hijaiyah itu pengembangan daripada Sangsekerta. Contoh misalnya alfabet N. N itu dari nun. Nun itu dari na. Alfabet L. L itu dari lam. Lam itu dari la. B itu dari ba itu dari ba. Ya kan? J itu dari jai itu dari ja. Makanya kalau Muhammad mim ha mim dal itu Mahamada dan artinya sama. Oh, artinya sama. Artinya sama. Nabi Muhammad itu bermakna yang sangat terpuji. Nah, Mahamada, Maha itu agung. Benar. Maha itu agung. Mada itu mahada, keagungan yang tinggi. Jadi maha keagungan yang tinggi. Ya sama, sangat terpuji. Iya, benar. Mulai terbuka nih sejarah yang sangat-sangat baru nih dibuat saya ini. Dan balik lagi ke Nabi Adam. Ya. Mengenai Nabi Adam kan disebut tadi sama Kisantang bahwasannya dia adalah kisastra kan? Iya, yang sastra. Yang sastra itu kan kalau dibilang sastra itu kan berkaitan dengan bahasa. Iya, bahasa. Dan begitu banyak bahasa di dunia ini yang berbeda-beda. Betul. Berarti semua berasal dari Nusantara. Karena memang kan ini secara pendekatan ilmu bahasa ya. Nah, saya dengan menggunakan ilmu etnolinguistik berbasis aksara Sangsekerta. Jadi ketika Nabi Adam itu pertama kali diajarkan oleh Allah itu ilmu bahasa, sama seperti kita.
Kita nih belajar bahasa dulu atau belajar aksara dulu? Bahasa. Bahasa dulu dong. Mama, Iya. papa, ya. Ya kan bapak. Nggak mungkin langsung nulis bapak. Bahasa dulu. Bahasa. Nah, begitu juga Allah mengajarkan kepada Nabi Adam. Itu bahasa dulu yang Allah ajarkan. Wa 'allama Adama asma'a kullaha. Langsung Allah yang mengajarkan kosakata kepada Nabi Adam. Makanya Nabi Adam itu yang ahli bahasa. Karena kenapa? Belajarnya langsung kepada Allah. Wa 'allama Adama asma'a kullaha. Makanya kita kadang-kadang ini suka ribut karena kita nggak paham bahasa, ya kan? Kita nggak paham bahasa, kita salah paham karena kita nggak paham tentang bahasa itu. Padahal kalau kita paham bahasa itu pasti kita nggak bakal salah paham. Begitu juga tentang Nabi Adam. Nabi Adam ini ketika diturunkan oleh Allah ke muka bumi, itu kan di tempat yang paling tinggi. Karena kan kata-kata Nabi itu kan dari kata-kata Naba. Naba itu kan dari tempat yang paling tinggi. Nah, di fasenya Nabi Adam, ini di fasenya Nabi Adam ya, kita makanya mesti menggunakan kembali kepada teori waktu. Di fasenya Nabi Adam, tempat yang paling tinggi di muka bumi itu bukan Gunung Himalaya. Kalau Gunung Himalaya kan 7.000 mdpl. Yep. 7.000 lebih lah, 7.000 lebih. Tapi di fasenya Nabi Adam yang paling tinggi di muka bumi itu bukan Gunung Himalaya, tetapi Gunung Sunda Purba. Gunung Sunda Purba itu di mana? Gunung Sunda Purba itu ya tingginya 17.000 mdpl. Tapi Gunung Sunda Purba sudah meletus. Lalu setelah letusan itu terbuatlah kaldera. Dari kaldera itu terbuatlah danau Purba. Lalu danau Purba itu sudah meresap ke bumi. Jadilah saat ini Kota Bandung dan Kabupaten Bandung. Makanya coba lihat secara geografi. Bandung dan Kota Bandung itu dia tuh kayak mangkok. Karena dulunya itu adalah Danau Purba. Sebelum Danau Purba itu kaldera. Sebelum kaldera itu Gunung Sunda Purba. Ini sudah diteliti kok sama peneliti-peneliti asing bahwa memang dulunya itu adalah bekas gunung. Kalau kita mau lihat Gunung Toba Purba. Lalu saat ini kan ada Danau Toba kan? Danau Toba itu dulunya adalah Gunung Toba Purba. Meletus. Ya kan? Membuat kaldera, terjadilah danau. Nah, fase antara Gunung Sunda Purba dengan Gunung Toba Purba ini lebih tua Sunda Purba. Kalau dia danaunya masih ada. Kalau di kita udah jadi perumahan. Udah jadi perumahan, udah jadi Kota Bandung dan Kabupaten Bandung. Iya. Itu begitu. Jadi anak-anaknya Nabi Adam, itu mau diajar Arab ya, karena dia udah bertemu dengan Siti Hawa di sana. Ya? Oh enggak. Makanya ada konsep di Nusantara itu kebomulih pakandangan. Apa tuh artinya? Kebomulih pakandangan itu Balik ke kandang. mulih pakandangan, pulang kampung. Jadi ketika Sayyidah Siti Hawa bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam di Jabal Rahmah, ya dibawa kembali ke Nusantara. Nabi Adam itu kan beliau punya anak 40 berpasangan, 2 yang tidak berpasangan. Jadi beliau itu punya anak 82. 82 Ya, ya. 40 yang berpasangan, 2 yang tidak berpasangan. Nah, dari anak-anak Nabi Adam ini ada Qabil, ada Habil, ada Nabi Sid. Nah, nubuah ini kan turun ke Nabi Sid. Nah, Nabi Sid ini yang pertama kali rasi yang menjadi ratu. Maksudnya gimana tuh? Nabi Sid itu di fasenya Nabi Adam setelah Nabi Adam sepuh, setelah Nabi Adam tua, beliau menjadi rasi. Rasi itu sebetulnya aslinya itu bisa dimanakan Rasul. Utusan Tuhan, ya kan, utusan Tuhan. Lalu dia menjadi ratu, menjadi raja tunggal maharaja. Nah, tapi Nabi Adamnya masih ada, maka Nabi Adam disebutnya Rama. Rama itu orang Sunda, orang Jawa bilang bapak itu kan Rama. Ya. Nah, Rama ini sebetulnya siloka daripada Sastra Maha.
Ra itu sastra, ma itu maha. Jadi Rama adalah sastra maha, sastra agung. Itu bersifat kepada eyang sastra, eyang ahli bahasa Nabi Adam. Beliau punya anak yang nubuah turun ke Nabi Sid, lalu dijadikan rasi. Lalu rasi ini menjadi ratu. Makanya sistem pemerintahan pertama di dunia adalah sistem pemerintahan Situmang. Situmang. Lah itu Situmang kan dulu anjingnya itu ya? Nah, Nama. inilah siloka tentang Situmang. Jadi Situmang itu bukannya anjing penjaga, tetapi bagaikan anjing penjaga. Oh. Situmang itu sistem pemerintahan yang berasaskan kepada ketuhanan yang Maha Esa, Hyang, yang mengandung 3 komponen, Rasi, Ratu, Rama. Situmang ini kan siloka daripada Rasi, Ratu, Rama, Hyang. Nah, ini adalah sistem pemerintahan yang berasal kepada ketuhanan yang Maha Esa, Hyang, yang mengandung 3 komponen. Rasi itu ranahnya utusan Tuhan, Ratu Raja Tunggal Maharaja, Rama Sastra Maha. Jadi Nabi Sid sebagai Rasi menjadi Ratu, yaitu Raja Tunggal Maharaja. Tapi beliau punya ayah Nabi Adam, Rama, yaitu Sastra Maha. Jadi makanya kalau kita kupas secara mendalam, Nusantara ini sangat luar biasa. Cuman kan sejarah kita ini kan sudah diobok-obok oleh Zionis. Ini mohon maaf saya sedikit saya buka karena di dalam The Architecture of Roman Society di situ dikatakan ketika ingin menghancurkan sebuah bangsa hanya butuh 3. Yang pertama hancurkan sejarahnya, yang kedua bikin buram sejarahnya, yang ketiga bikin dulunya hanya sebuah mitos. Jadi sejarah kita ini sudah diobok-obok. Kalau kita mau membuka sejarah, kita mesti buka kitab-kitab asli Nusantara. Jangan kitab The History of Java. Ini itu buatan Belanda. Itu buatan Belanda dan akan memburamkan sejarah. Coba kita buka kitab Ada Makna, kitab Jitab Sara, kitab Nagara Kertagama, kitab Sundayana, kitab Purusangkara, kitab misalnya yang lainnya gitu ya. Nah, ini kitab-kitab ini diburamkan. Ya kan? Dia dibikinlah kitab The History of Java. Bayangkan, yang nulis sejarah Nusantara bukan orang Nusantara tapi orang Belanda. Ya, aneh kan? Dia tahu apa? Dia tahu apa? Iya. Karena dia punya kepentingan untuk memburamkan sejarah. Oh. Nah, ini dengan begini kita mulai buka sedikit-sedikit. Mudah-mudahan kita kan saling belajar ya. Kita kan saling silih asih, silih asah, silih asuh. Betul. Ya kan, silih wangi. Nah, balik Ke lagi silih wangi. Nabi Adam itu juga salah satu namanya adalah Nirwana Sang Hyang Domas Silih Wangi. Oh. Kenapa ada silih wanginya? Silih wangi itu kalau dalam bahasa Arab itu khalifah fil ardi. Silih itu kan pengganti. Khalifah itu kan pengganti. Artinya? Coba kita buka di kamus Munjid itu tentang makna khalifah. Di situ artinya pengganti. Silih. Wangi itu silakan daripada nga. Wa itu buana, nga itu hiang. Jadi bumi leluhurnya leluhur, ardi. Jadi silih wangi itu adalah khalifah fil ardi. Makanya timbullah konsep salaka domas dan salaka negara. Nah, itu cakep tuh. Karena saya dapat informasi mengenai sejarah Salaka Negara itu, bahwa Salaka Negara adalah sebuah kerajaan tertua yang ada di Tatar Sunda, yang sampai sekarang nggak tahu keberadaannya di mana. Nah, kalau kita lihat dari Salaka, logika awamnya lah, wah mungkin ada di Gunung Salak gitu kan, karena ada nama Salaka gitu. Nah, kalau dari pengetahuan Kisantang itu Salaka Negara itu seperti apa sih? Jadi kita kembalikan dulu ke tujuannya. Salaka domas adalah konsep beragama. Salaka negara adalah konsep bernegara. Karena memang Allah juga mengutus Nabi Adam itu untuk menjadi khalifah fil ardi, yaitu silih wangi. Ya. Salaka domas
itu rasi, itu ranahnya ranah rasi. Kalau sekarang disebutnya ulama. Ulama. Kalau salaka negara itu ranahnya umaro, pemimpin pemerintahan. Nah kalau salaka domas ini mengacu kepada suhub sid. Nabi Sid itu? Ya, Nabi Sid. Nabi Sid itu kan nama aslinya adalah Mahaguru Rasi Sundalahyang Sanghyang Sid. Itu nama asli Nabi Sid kalau di kitab Buku Sangkara. Nah, beliau itu dapat suhub dari Allah. Karena kan Allah ini kan menurunkan 140 suhub. Nabi Sid mendapatkan 50 sohifah. Nah, 50 sohifah ini satu sohifah itu ada 16 ayat. Jadi 16 dikali 50 itu 800. Makanya konsep beragamanya atau salakadomasnya Nusantara di zaman Nabi Sid itu adalah Lahyang Salakadomas. Nah, Lahyang Salakadomas itu bermakna adalah 800 ayat perintah Tuhan. Nah, Lahyang Salakadomas atau Suhub Sid ini lebih tua dibanding Suhupu Ibrahim wa Musa. Di Al-Quran itu kan ada Suhupu Ibrahim wa Musa. Suhubnya Nabi Ibrahim dan suhubnya Nabi Musa. Kalau Nabi Musa itu punya 10 ayat perintah Tuhan. Ya, Ten Commandment. The Ten Commandment, 10 perintah Tuhan. Kalau Nabi Sid 800 ayat perintah Tuhan. Salah satunya apa tuh? Kalau kita mau buka 800 ayat perintah Tuhan ini sudah ada di Al-Quran. Karena Al-Quran ini kan rangkuman semua suhub dan rangkuman semua kitab-kitab Allah. Betul. Dari 800 ayat ini dirangkum di Al-Quran menjadi 100 ayat perintah Tuhan. Kalau di Al-Quran itu ada taatilah Allah, taatilah Rasul, dan taatilah pemimpin kalian. Ini kan satu ayat. Di kitab Lahyang Salakadomas ini 3 ayat. Taatilah Tuhanmu, taatilah kasihmu, taatilah pemimpinmu. 3 ayat ini menjadi satu ayat. Atiullaha wa rasul ulil amri minkum. Makanya dari 800 ayat menjadi 100 ayat karena dirangkum. Dirangkum. Tuh begitu. Wow. Amazing banget. Ngopi dulu lah. Ngopi dulu. Saya sampai bingung mau nanya apa lagi gitu. Ini